Tang Xinyi pun memisah Su Haoran dan Kumifa yang lagi berpelukan. Ia pun menggandeng tangan Su Haoran dan berkata, "Nona Kumifa, lebih baik kamu jangan bergerak sembarangan. Masih ada jarum di atas kepalamu." Sambil tersenyum manis. Tuan Su, kalau begitu maaf merepotkanmu," ucap Kumifa sambil tersenyum. Su Haoran pun berkata, "Tidak merepotkan. Sama sekali." Seketika itu Tang Xinyi mencubit Su Haoran. Sekali tidak merepotkan sambil menahan kesakitan. Kemudian Su Haoran melepas jarum yang ada di kepala Kumifa. Ia pun berkata, "Sudah selesai." Kumifa pun menjawab, "Tuan Su, kamu sudah menyembuhkan penyakitku. Aku ingin mentraktirmu makan. Saat kamu ada waktu, datang bermain ke negara E. Haoran adalah dokter. Mengobati pasien itu sudah selayaknya. Kamu tidak perlu terlalu sungkan. Selain itu, dia tidak punya banyak waktu pergi bermain ke luar negeri." Sambil mencubit Su Haoran, ia pun berkata ke Su Haoran, "Haoran, benar kan yang aku katakan?" Su Haoran pun menjawab, "Hahaha, benar. Semua perkataan istriku benar." Sambil menahan rasa kesakitan, para petinggi pun berkata ke Su Haoran, "Tuan Su, tubuhku tidak terlalu baik. Coba kamu lihat. Apakah bisa meminjam kesempatan ini untuk memeriksaku? Untuk biaya konstruksinya, kamu harus menghitung lebih murah untukku. Aku ini adalah pejabat yang jujur. Tidak punya banyak uang. Tuan Su, coba kamu bantu periksa juga. Berapa banyak biaya konstruksinya tidak menjadi masalah. Aku yang akan membayar biaya konstruksi wali kota Zhu juga. Aku ini tidak termasuk menyuap wali kota Zhu ya. Tidak bisa begitu Direktur Wang. Ini termasuk suap. Aku menangkap tindakan suap langsung," ucap salah satu petinggi keamanan. Direktur Wang dan wali kota Zhu pun berkata, Ini, hahaha. Aku bayar sendiri saja." Su Haoran pun menjawab, "Baik. Kita pergi ke tempat yang lebih terbuka di sana. Aku akan memeriksa nadi kalian." Wali kota Zhu, "Ternyata ada sesuatu yang tidak bisa kamu katakan. Aku akan membukakan resep untukmu. Minum obat berturut-turut selama setengah bulan. Pasti akan sembuh," ucap Su Haoran setelah memeriksa nadi wali kota Zhu. Wali kota Zhu berkata, baik, Direktur Wang. Kondisimu parah. Ada tumor di hatimu. Tapi, untung saja itu jinak. Aku akan membukakan resep obat untukmu. Kamu harus makan secara teratur. Setengah bulan kemudian kamu temui aku untuk melakukan akupuntur untukmu. Kita usahakan 2 pengobatan untuk menyembuhkanmu," ucap Su Haoran kepada Direktur Wang. Direktur Wang menjawab, Baik, aku terlalu banyak mengikuti acara." Tang Xinyi pun berkata di dalam hati, "Su Haoran, benar-benar hebat sekali, Tuan Su. Metode jarum 7 bintang ini," ucap Dr. Jenius Song ke Su Haoran. Su Haoran menjawab, "Aku bilang Tuan Song, nanti kita baru bicarakan mengenai metode jarum 7 bintang. Kita selesaikan dulu masalah yang lebih penting. Rumah sakit Baohemu sudah harus ganti namakan." Dr. Jenius Song berkata di dalam hati, Demi metode jarum 7 bintang, sebuah rumah sakit Baohe bukan apa-apa. Selain itu, aku sendiri yang mengundang para orang besar ini. Aku tidak bisa mengingkari janjiku. Setelah selesai belajar metode jarum 7 bintang, aku baru memperhitungkannya dengan bocah ini." Dr. Jenius Song berkata ke Su Haoran, "Aku akan menepati janjiku dan bersedia menerima kekalahan. Aku akan meminta maaf secara resmi kepada Tuan Su. Aku yang memiliki pandangan pendek. Rumah sakit Baohe sudah menjadi milikmu." Setelah itu Dr. Jenius Song menyerahkan surat perjanjian pengalihan rumah sakit Baohe ke Su Haoran. Tuan Song berkata ke Su Haoran, "Tuan Su, apa sekarang sudah boleh mengajariku?" Su Haoran menjawab, "Mengajarimu apa?" Sambil menyimpan surat perjanjian. "Bajingan, kamu penipu. Tadi, bukankah kamu sudah berjanji untuk mengajari ayahku?"
Kenapa tidak mengakuinya lagi? Ucap Song Xiaobao ke Su Haoran sambil marah-marah. Su Haoran berkata, apa kamu gila? Sejak kapan aku setuju untuk mengajarinya? Sepertinya aku hanya mengatakan kalau mengajari metode jarum 7 bintang adalah hal yang sangat mudah. Ya, benar, ucap petinggi keamanan. Selain itu, jika kamu adalah orang China, mengajarimu tentu saja tidak ada masalah. Sayangnya, kamu adalah orang Jepang. Apa kamu berhak untuk mempelajarinya? Ucap Su Haoran ke Tuan Song. Setelah mendengar perkataan Su Haoran, Tuan Song terjatuh pingsan. Song Xiaobao pun terkejut dan berkata, ayah, kamu baik-baik saja, kan? Su Haoran, aku jamin kamu tidak akan melewati hidupmu dengan baik. Sambil mengancam Su Haoran, aku akan menerima segala jurus buruk yang kalian miliki. Tapi, jangan lupa yang aku katakan di awal. Bukan hanya rumah sakit Baohe yang menjadi milikku. Kalian juga harus pergi dari kota Songshan. Ucap Su Haoran kepada Song Xiaobao. Song Xiaobao berkata, kamu tunggu saja. Sambil menggendong ayahnya pergi, Tang Xinyi mengobrol dengan Kumifa sambil berkata, Nona Kumifa, Nona benar-benar memiliki paras yang cantik. Kumifa menjawab, tidak. Kamu juga sangat cantik. Aku dengar kota logistik Asia Timur itu juga bisnis milik grup Tang. Nona juga tahu hal ini. Investasi awal grup Tang pada proyek ini sudah melebihi 60 triliun. Setelah perkembangan selama 2 tahun, total investasi sudah mencapai 160 triliun. Semoga kelak aku ada kesempatan untuk bekerja sama denganmu. Ucap Tang Xinyi ke Kumifa. Kumifa berkata, setidaknya aku harus memandang keberadaan suamimu. Su Haoran pun berkata sambil memegang HP. Kalian pelan-pelan bicaranya. Aku pergi menelpon sebentar. Su Haoran pun keluar untuk menelpon Paman Wuwang. Paman Wuwang, Dokter Jenius Song dan anaknya sudah pergi. Kamu utus orang untuk mengawasinya. Kedua orang ini adalah orang Jepang. Paman Wuwang menjawab, Haoran, apa kamu yakin? Ia pun menjelaskan ke Paman Wuwang. Aku bisa memastikan mereka berdua adalah anggota dari Asosiasi Dewa Kegelapan. Hanya saja, aku tidak tahu bagaimana posisi mereka di asosiasi itu. Sekarang aku sudah mendapatkan rumah sakit Baohe. Mereka seharusnya akan mengambil resiko karena tidak ada jalan lain lagi. Jadi, kita harus mengawasi mereka dengan ketat. Paman Wuwang menjawab, bagus. Aku akan segera melakukannya. Setelah Su Haoran selesai menelpon Paman Wuwang, ia pun berjalan sambil berkata, masih ada satu hal yang harus dilakukan. Tang Xinyi berkata ke Kumifa. Nona Kumifa juga menggunakan serum dengan model itu ya? Aku juga menggunakannya. Kebetulan sekali. Benar, mereka juga mengeluarkan sebuah krim wajah model baru. Katanya efek memperbaikinya sangat bagus. Ujar kata Kumifa ke Tang Xinyi. Su Haoran mendekat ke Tang Xinyi, ia pun berkata, Nona Kumifa, lain kali aku akan meminta Xinyi untuk memberikan krim wajah model baru untukmu. Sambil menunjuk ke arah Tang Xinyi. Waktu sudah larut. Istriku, ayo kita pulang. Kumifa menjawab, aduh, aku yang salah. Kalian sekarang adalah pengantin baru. Pasti ingin melewati dunia 2 orang saja. Kalau begitu, aku tidak menahan kalian lagi. Buka, ucap Tang Xinyi tersipu malu. Su Haoran berkata, Kumifa, kamu benar-benar sangat pengertian. Kalau ada waktu, datanglah bermain ke rumah. Aku dan Xinyi menyambut kapan saja. Tang Xinyi mengeluarkan jurus mencubitnya ke Su Haoran lagi. Setelah beberapa jam, mereka berdua sampai di rumah. Tang Xinyi berkata ke Su Haoran, Kumifa cantik sekali, benar-benar cantik. Parasnya sangat cantik, dibandingkan dengan wanita cantik yang setiap harinya berwajah dingin. Ucap Su Haoran dengan santainya. Tang Xinyi berkata, dia juga sangat seksi, kan? Apa melihatnya membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangannya? Su Haoran menjawab, benar.
Sudah berhari-hari istriku tidak membiarkan aku menyentuhnya kalau bisa. Bisa apa? Bajingan. Dasar kamu maniak. Ayahku menikahkanku padamu adalah keputusan yang paling tidak tepat yang pernah dia lakukan seumur hidupnya. Sambil memarahi Su Haoran. Di suatu tempat Tuan Song marah dan berkata, hari ini aku sudah habis dipermalukan. Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa rumah sakit Bao He akan hilang begitu saja? Ucap Song Xiaobao bertanya ke ayahnya. Tuan Song berkata, mau apa lagi? Cepat beritahu Asosiasi Dewa Kegelapan untuk bertindak. Habisi Su Haoran malam ini. Kita keluar dari kota lebih dulu. Su Haoran sudah tahu identitas kita. Sekalipun tidak terima, kita juga tidak bisa terus tinggal di sini. Song Xiaobao menjawab. Baik ayah. Terdengar suara telepon berbunyi. Tuan Song berkata, Asosiasi Dewa Kegelapan sudah menemukan latar belakang Su Haoran. Ia pun terkejut melihat data latar belakang Su Haoran. Ternyata dia adalah Huya, bos dari Beast Hunters dan dikenal sebagai Raja Bawah Tanah tanpa mahkota di dunia barat itu. Kenapa bisa dia? Sambil berkeringat dingin. Kenapa bisa dia? Ini. Apa Asosiasi Dewa Kegelapan masih bersedia untuk membantu melawan dia? Ucap Tuan Song. Song Xiaobao bertanya kepada ayahnya. Ayah, bagaimana ini? Tuan Song berkata ke Song Xiaobao. Ayo kita pergi sekarang. Setelah malam ini, kita lihat sikap dari Asosiasi Dewa Kegelapan lebih dulu. Baik ayah. Mereka bergegas pergi meninggalkan kota Songshan. Xin pun berpindah ke keluarga Tang. Su Haoran berkata ke Paman Wuwang, Sinyi sudah naik ke atas. Paman Wuwang, bagaimana kondisi mereka sekarang? Paman Wuwang menjawab, mereka sudah meninggalkan kota Songshan. Mereka tidak akan pergi semudah ini. Orang Jepang adalah bajingan. Jika tidak menghajar mereka hingga kesakitan, mereka tidak akan mengingatnya. Malam ini mereka pasti akan bertindak. Ucap Su Haoran ke Paman Wuwang. Paman Wuwang bertanya ke Su Haoran. Haoran, apa yang ingin kamu lakukan? Su Haoran menjawab, tidak perlu dipedulikan. Datang satu bunuh satu. Datang dua bunuh keduanya. Oh iya. Paman Wuwang, apa kamu bisa mendapatkan pistol? Paman Wuwang berkata, kamu ingin pistol seperti apa? Peralatan yang biasa seharusnya bisa didapatkan. Su Haoran menjawab, persiapkan beberapa pistol, belum tentu bisa terpakai. Hanya untuk berjaga-jaga saja. Bagaimanapun, masih ada Sinyi di rumah. Perkataanmu benar, ayo. Aku akan membawa kamu ke sebuah tempat. Kamu pilih saja sendiri. Ucap Paman Wuwang sambil mengajak Su Haoran pergi. Xin pun berpindah ke pabrik terbengkalai. Paman Wuwang mengajak Su Haoran ke sebuah pabrik yang sudah terbengkalai. Mereka pun disambut oleh seseorang. Tuan Qian sudah datang. Apa yang ingin kamu gunakan kali ini? Paman Wuwang berkata, bicarakan di dalam saja. Nanti masih harus mencoba senjatanya. Baiklah silahkan kemari. Ucap pemuda itu sambil mengajaknya masuk ke dalam. Paman Wuwang dan Su Haoran mengikuti pemuda itu masuk ke dalam. Pemuda itu pun berkata, hati-hati. Kepala bisa terbentur. Su Haoran pun mengaktifkan mata langitnya untuk memeriksa keadaan di dalam. Ia pun terkejut melihat beberapa senjata api yang sangat banyak. Astaga, dia bahkan punya RPG dan baret. Masih ada banyak senjata di bawah ini. Pantas saja begitu tersembunyi. Ucap Su Haoran di dalam hati. Pemuda itu pun berkata, Tuan Qian, kamu pilih saja sendiri. Aku akan membawa saudara ini ke baris ganda atas. Melihat dari jarak dekat lebih menakjubkan. Ucap Su Haoran ke Paman Wuwang. Paman Wuwang menjawab, Haoran, kamu pilih saja. Su Haoran berkata, masih ada lapangan tembak. Fasilitasnya sempurna. Ia pun melihat ada seorang gadis cantik yang memegang sebuah sniper. Ia pun berkata, siapa ini? Sekecil ini sudah menggunakan senapan. Apa keluarganya tidak mengurusnya? Kamu jangan ikut campur. Ingin menggunakan senjata apa? Cepat pilih saja.
ucap Paman Wuang sambil mengalihkan pembicaraan. Su Haoran mengambil sebuah pistol dan berkata, pistolnya bagus, tapi sudah dikalibrasi. Aku harus mengkalibrasi ulang. Qiao Yili pun terkejut mendengar perkataan Su Haoran. Ia berkata, apa maksudmu pistol yang aku kalibrasi tidak bagus? Nak, aku pernah mengingatkanmu, masalahmu sudah datang, ucap Paman Wuang di dalam hati. Su Haoran pun menjawab, orang yang menggunakan pistol memiliki kebiasaan yang berbeda. Kalibrasi pistol seperti ini seharusnya dilakukan oleh orang yang menggunakannya. Aku tidak merasa ada yang salah dengan perkataanku. Qiao Yili melepaskan satu tembakannya ke arah Su Haoran dan berkata, coba kamu katakan sekali lagi. Paman Wuang pun terkejut dan pemuda itu berkata, astaga, ia ketakutan. Su Haoran dengan tenangnya memperlihatkan cara ia mengkalibrasi pistolnya dengan sangat cepat. Setelah itu ia mencoba tembakan pistolnya dan berkata, bocah, untung saja tadi kamu tidak memiliki niat untuk membunuh orang. Kalau tidak, sambil tertawa,